Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian manusia ya bukan tahu. Dulu di tahun 2000-an kita akses internet itu pakai benda yang namanya komputer. Anak Gen Alpha gak bakal tahu, karena mereka taunya cuma nge-scroll TikTok pakai HP sambil teriak-teriak skibidi, vanumtak, series, dan kata-kata brain rot lainnya. Dan salah satu sistem operasi yang paling sering dipakai di komputer di zamannya itu adalah Windows XP. Ini adalah sistem operasi dari Microsoft yang dirilis di tahun 2001. Windows XP ini merupakan salah satu sistem operasi desktop yang paling sukses dikarenakan menawarkan tampilan dan fitur yang jauh lebih baik dibandingkan pendahulunya. Selain itu, penerus dari Windows XP juga malah lama rilisnya, dan setelah rilis pun malah ampas dan banyak masalah. Dan akhirnya, rata-rata orang di tahun 2000-an lebih milih untuk pakai Windows XP. Windows XP ini hadir dengan berbagai edisi, namun versi utamanya ada versi Home yang biasa dipakai pengguna rumahan, dan ada juga versi profesional yang ini fiturnya tuh lebih lengkap dan lebih cocok untuk dipakai untuk bisnis dan perusahaan besar. Walaupun sebenarnya dipakai sama pengangguran juga bisa aja sih. Sebenarnya dua edisi ini udah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna komputer di zamannya. Namun ternyata belum cukup, dan Microsoft perlu buat bikin edisi Windows yang lain. Yang jadi masalah adalah negara berkembang. Di berbagai negara berkembang, Indonesia salah satunya, harga Windows XP yang asli itu harganya mahal banget. Dulu, Windows XP edisi Home dijual sekitar 1 jutaan, dan Windows XP edisi Pro dijual sekitar 2 jutaan. Kalau dihitung dengan inflasi tahun 2024, ini tuh berarti sekitar 5 dan 8 jutaan. Wah, mahal banget. Dari mana duitnya? Karena ini, Microsoft memutuskan untuk membuat edisi baru Windows XP yang kastanya ada di bawah versi Home. Versi ini akan ditujukan untuk orang yang kurang mampu beli Windows XP asli yang mahal banget dan juga masih pakai komputer spek kentang. Akhirnya, di sekitar tahun 2006, Microsoft merilis edisi baru Windows XP yang jarang orang ketahui, yaitu Windows XP Starter Edition. Versi ini diposisikan sebagai versi paling murah dan kasta paling bawah dari semua edisi Windows XP. Karena target pasarnya adalah orang yang kurang mampu, jadi Windows XP Starter Edition ini tuh hanya dijual di sebagian kecil negara berkembang, dan Indonesia adalah salah satunya. Katanya versi Windows XP ini dijual cuma seharga 30 USD atau sekitar 300 ribu rupiah saja. Ini membuat Windows XP semakin murah diakses oleh rakyat negara berkembang. Edisi starter dari Windows XP ini memangkas banyak fitur yang membuatnya lebih cocok untuk PC kentang, dan juga sengaja dipangkas fiturnya biar gak bersaing dengan edisi di atasnya. Untuk daftar fitur yang dipangkasnya nanti akan kita cek saat kita coba install dan pakai OS ini. Pertanyaannya, apakah Windows XP Starter Edition ini efektif? Menurut Microsoft, Windows XP Starter Edition ini cukup laku katanya, dan terjual sekitar 1 juta unit. Namun, kenyataannya rata-rata orang lebih memilih untuk membeli CD Windows XP versi bajakan yang udah pakai edisi Pro. Selain harganya lebih murah, fiturnya juga lebih lengkap. Jadi, buat rata-rata orang, ngapain juga beli Windows XP versi subsidi yang harganya lebih mahal dan fiturnya lebih minim? Akhirnya, Windows XP Starter Edition ini sebenarnya gak terlalu laku banget di pasaran, karena kalah bersaing dengan kaset bajakan dan juga OS gratisan seperti Linux kebanggaan Anton Wibowo. Selanjutnya, saya bakal coba install Windows XP Starter Edition ini. Sayangnya, saya gak punya akses ke komputer beneran yang cocok buat dipasang Windows XP ini. Jadi, saya bakal bikin virtual machine pakai Virt Manager. Ini tuh fungsinya mirip seperti VirtualBox atau VMware. Pertama, saya akan bikin virtual machine-nya. Selanjutnya, saya perlu masukin Windows XP Starter Edition-nya. Saya bakal pakai ISO yang versi Indonesianya. Ini versi yang resmi dirilis di Indonesia oleh Microsoft. Untuk sistem operasinya, saya bakal pilih Windows XP karena ya saya bakal install Windows XP yang pakai nanya. Selanjutnya, ini diminta untuk nentuin speknya. Untuk TDD-nya, katanya Windows XP Starter ini tuh dibatasin cuma 512 MB, alias 1/3-nya RAM J2 Prime HP tolol. Jadi kita perlu set RAM-nya jadi 512 MB. Sebagai upaya agar Windows XP Starter ini hanya dipakai oleh orang yang kurang mampu alias kismin, dan juga agar gak bersaing dengan edisi di atasnya, Microsoft sengaja membatasi Windows XP Starter Edition ini. Jadi, kalian cuma boleh pakai RAM sebesar 512 MB. Kalian juga cuma boleh pakai harddisk maksimal 120 GB. Dan kalian cuma boleh pakai prosesor kentang di zamannya seperti Pentium 3 dan AMD Duron. Selanjutnya, kita perlu bikin Robi harddisk virtual. Saya bakal bikin sebesar 10 GB. Seharusnya ini cukup sih, soalnya ini kan Windows buat PC kentang juga dan ini tuh masih di bawah 120 GB. Setelah itu, kita bisa lanjut proses install Windows XP-nya seperti biasa. Ini pertama masuk dulu ke bagian awal instalasinya yang layar biru gelap.
Tapi anehnya di sini tuh tulisan di pojok atasnya tuh masih Windows XP Home. Tapi pas di bagian license agreement, ini pakai bahasa Indonesia dan juga berubah menjadi Starter Edition. Mereka tuh inget buat ngubah license agreement-nya, tapi lupa buat ngubah tulisan di pojok kiri atasnya. Selanjutnya kita tinggal pilih harddisknya dan installernya bakal ngopi file yang diperlukan buat tahap selanjutnya. Setelah ini bakal restart dan masuk ke tahap instalasi selanjutnya. Dan anehnya di sini juga sama, masih nyebut Windows XP Home Edition. Sepertinya mereka lupa ganti tulisannya. Di sini kalian bakal setting awal Windows XP seperti mengatur negara, lokasi, waktu, dan juga nama dan username komputernya. Ini sama persis seperti Windows XP edisi lainnya, dan sama-sama gak ada pilihan waktu Cibaduyut sayangnya. Akhirnya setelah mau masuk ke OBE, baru diganti jadi Starter Edition. Tapi ini untuk video installernya ini sama persis. Dan di sini kita disambut dengan OBE Windows XP. Tapi ini tulisannya pakai bahasa Indonesia. Windows XP Starter Edition ini didesain buat orang awam banget yang baru pegang komputer. Kalau Gen Alpha megang komputer aja gak bisa. Dan akhirnya kita masuk ke desktop Windows XP Starter Edition. Di sini ada dua hal yang hilang dari versi Windows XP biasa. Pertama, wallpaper gunung bis yang jadi ciri khas Windows XP diganti dengan wallpaper khas Indonesia. Ini sepertinya foto di Bali. Kedua, tema Luna khas Windows XP yang warna biru itu gak ada. Di Windows XP Starter Edition ini kalian cuma dapat tema klasik zaman Megalithikum. Dan ternyata saya baru sadar satu hal lagi. Windows XP Starter ini ada watermarknya di pojok kanan bawah. Ini fiturnya akhirnya balik lagi di Windows 10 kalau belum aktivasi. Dan ini watermarknya selalu muncul paling atas. Salah satu batasan lain dari Windows XP Starter Edition ini, kalian cuma bisa pakai resolusi layar maksimal 1024x768. Jadi kalau kalian punya layar yang resolusinya lebih tinggi, auto gak bisa dimaksimalkan. Untuk wallpaper bawaannya, di sini ada 3. Yang sekarang terpasang ada wallpaper Danau Beratan di Bali. Selanjutnya ada wallpaper di Jakarta, tapi ini Jakartanya saat gak lagi banjir. Dan juga ada Candi Borobudur. Saya kecewa berat ini nggak ada Cibaduyut, jadi saya download gambar Cibaduyutnya dan pasang manual di sini. Untungnya Windows XP Starter Edition ini masih bisa ganti wallpaper nggak kayak versi selanjutnya. Selain wallpaper, screensaver-nya juga ini berubah. Banyak screensaver bawaan Windows XP yang hilang dan diganti dengan screensaver baru. Ini ada screensaver bendera Indonesia, dan juga ikon muter-muter. Screensaver logo Windows XP dan lihat gambar di My Picture masih ada, tapi sisanya udah gak ada. Saat kalian buka tombol Start atau Mulai karena tulisannya ganti, selain temanya jadi tema klasik, di bagian atasnya gak ada nama usernya dan jadi tulisan Windows XP Starter Edition. Di Windows XP edisi Starter ini, kalian gak bisa bikin user lebih dari satu dan cuma bisa punya satu user. Bahkan di kontrol panelnya juga gak ada setting akun. Saat saya buka sistem properties, ini tuh basisnya Windows XP SP2. SP itu singkatan dari Service Pack, bukan surat peringatan. Ternyata ini batasannya tuh ada yang nggak sesuai. Pertama, katanya versi Windows XP ini tuh cuma bisa jalan di prosesor jadul kentang seperti Pentium 3 dan AMD Duron. Tapi ini saya bisa jalanin di prosesor zaman sekarang tanpa harus ngubah jenis prosesornya. Dan yang kedua, aslinya saya udah bikin virtual machine ini RAM-nya 512 MB. Tapi gak tahu kenapa di sini cuma kedetek 256 MB. Dan ternyata ini tuh dipaksa jadi 256 MB RAM-nya. Saya nggak tahu apa versi Indonesia ini dibatasinya jadi 256 MB atau gimana. Akhirnya saya coba paksa buat ngilangin batasan RAM 256 MB-nya secara paksa. Lalu saya restart Windows XP-nya. Dan setelah restart ternyata nggak bisa dan muncul error kayak gini. Ini tuh sebenarnya bisa, RAM-nya ini udah 512 MB. Cuman gara-gara error ini akhirnya tiba-tiba blue screen dan langsung restart. Dan setelah restart balik lagi batasannya. Sekarang ini dipaksa lagi 256 MB RAM-nya. Tapi sebenarnya batasan yang paling brutal dari Windows XP Starter Edition ini, kalian cuman dibatasin cuman bisa jalanin 3 aplikasi sekaligus. Iya, beneran. Jadi kalian nggak bisa multitasking dan buka aplikasi banyak-banyak. Kalau kalian coba buka lebih dari 3 aplikasi, auto bakal muncul error dan disuruh buat close aplikasi lainnya. Untuk aplikasi bawaannya, Windows XP Starter Edition ini mirip-mirip dengan Windows XP versi lainnya. Tapi ada sebagian aplikasi yang hilang dan gak ada. Untungnya, game khas Windows XP seperti Pinball dan Minesweeper masih ada. Jadi kalian masih bisa main Minesweeper di Windows XP versi Trondol ini.
Salah satu aplikasi yang hilang itu adalah Windows XP Tour. Tapi untuk gantinya Microsoft membuat aplikasi sejenis yang lebih ditujukan buat awam. Sepertinya ini versi Windows cocok buat Gen Alpha yang baru tahu kalau ada benda yang namanya komputer. Di sini tuh dijelaskan bagian-bagian dari komputer dan cara pakainya, termasuk cara pakai Windows XP dengan benar. Dan ini tuh ada suaranya, coba denger nih. Komputer Anda mungkin tampak berbeda dari PC desktop ini, tetapi sebagian besar komputer memiliki fitur dasar yang sama. Monitor komputer Anda menampilkan informasi dan data pada layar komputer. Seperti televisi, layar menampilkan apa yang terjadi pada komputer. Oh iya, di sini tuh komputer disebutnya unit sistem, bukan CPU. Selanjutnya saya akan coba pakai Windows XP ini untuk browsing. Kalau pakai Internet Explorer 6 sih sepertinya nggak mungkin karena terlalu jadul dan hampir nggak ada website yang masih support Internet Explorer jadul. Kecuali Frogfind masih bisa dipakai. Jadi saya coba pakai Subpremium. Subpremium ini tuh adalah Chrome versi yang support Windows jadul. Salah satunya seperti Windows XP ini. Cuman masalah utamanya tuh dedicated RAM-nya ini cuma 256 MB. Jadi saya gak yakin banget ini bakalan bisa dipakai browsing. Dan ternyata sesuai dengan dugaan saya. Ini tuh udah nge-lag banget luar binasa gak bisa dipakai browsing. Karena ini sangat fakir dedicated RAM. Saya buka Google aja udah ketar-ketir, apalagi kalau buka website yang lebih berat seperti gorengan Facebook misalnya. Ini tuh benar-benar sempit banget penggunaan RAM-nya dan juga nge-lag banget karena sangat fakir dan kekurangan RAM. Tapi untuk ngelakuin kegiatan offline yang nggak berat, misalnya seperti setel MP3 atau ngetik ringan, ini masih bisa. Asalkan kalian nggak banyak multitasking. Bentar. Multitasking juga sih nggak bisa, soalnya kan dibatesin 3 aplikasi. Selain itu, tampilan login Windows XP juga hilang. Jadi saat shutdown munculnya yang klasik, seperti di Windows 2003. Dan salah satu hal yang saya rasakan saat pakai Windows XP Starter Edition ini tuh bahasanya seperti, ini tuh bahasanya pakai bahasa Indonesia. Dan seharusnya kalau pakai bahasa Indonesia tuh jadi lebih paham dan lebih ngerti karena pakai bahasa asli kita. Tapi yang saya rasain tuh malah sebaliknya. Gak tau kenapa pas saya pakai Windows XP pakai bahasa Indonesia itu rasanya malah jadi aneh dan malah jadi gak ngerti. Mungkin ini efek saya biasa pakai bahasa Inggris saat pakai Windows XP. Dan mungkin karena translate-nya juga bisa dibilang kurang bagus. Jadi ya, yang pasti malah jadi aneh itu. Pas pakai bahasa Indonesia di Windows XP itu bukannya jadi enak, malah jadi aneh, pusing. Menurut saya tuh. Dan menurut saya gak ada alasan buat pakai Windows XP Starter Edition, baik dulu ataupun sekarang. Buktinya, orang zaman dulu juga pada lebih memilih pakai Windows XP bajakan daripada pakai Windows XP versi trondol subsidi miskin seperti ini. Dan ini tuh bukan versi terakhir dari Windows Starter. Tentu saja tidak. Windows Vista adalah salah satu Windows paling buruk yang pernah Microsoft rilis. Tapi tahukah kalian, ternyata Windows Vista juga ada versi starternya. Saya iseng coba install Windows Vista Starter karena saya penasaran sama versi terburuknya OS terburuk. Udah jelek tambah jelek lagi, gimana nih jadinya? Proses installnya nggak jauh beda sama Windows Vista biasa. Bahkan nggak ada bedanya sama sekali. Karena versi starternya Windows Vista ini tuh dibuat bersamaan dengan Windows Vista edisi lainnya. Di versi ini masih ada watermark di pojoknya. Dan di versi ini juga masih dibatasin RAM dan prosesornya. Untuk RAM-nya dibatasin maksimal 1 GB dan prosesornya hanya boleh pakai prosesor kentang di zamannya. Di Windows Vista Starter Edition ini kita sudah boleh buat bikin user lebih dari 1. Dan di start menu juga ada nama usernya. Dan sangat disayangkan kalian masih dibatasin cuman boleh jalani 3 aplikasi sekaligus. Sama persis seperti Windows XP Starter Edition. Tapi di Windows Vista Starter ini masih bisa ganti wallpaper secara bebas. Ingat ini ya, jangan sampai lupa. Dan ternyata Microsoft belum surrender dengan edisi Windows Starter. Karena di Windows 7 mereka merilis edisi Windows 7 Starter Edition. Edisi ini dikhususkan untuk netbook yang speknya kentang dan juga ukurannya kecil. Apa itu netbook? Anak Gen Alpha pasti gak akan tahu. Jadi dulu tuh di akhir tahun 2000-an ada laptop kentang dengan layar kecil dan prosesor kentang yang didesain cuma buat browsing aja. Netbook ini sangat populer di zamannya karena harganya yang murah. Wah, murah banget! Dan juga cukup buat kebutuhan rata-rata orang yang ingin internetan. Karena zaman dulu orang internetan pakai komputer atau laptop. Dulu banget saya pernah bahas salah satu netbook di zamannya.
Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Namun, dengan berjalannya waktu, netbook ini mulai ditinggalkan karena banyaknya pindah ke tablet dan juga smartphone. Komputer atau laptop bukan lagi jadi perangkat utama untuk mengakses internet di zaman sekarang. Langsung saja kita coba lanjut pasang Windows 7 Starter Edition. Ini tuh sama persis banget seperti install Windows 7 edisi lainnya. Untuk spesifikasinya, di Windows 7 ini tuh hanya ada batasan RAM saja, yaitu 2 GB. Tapi prosesor dan harddisknya setahu saya bebas. Salah satu kelebihan utama dibandingkan versi starter sebelumnya, akhirnya kalian bisa buka aplikasi lebih dari 3. Saya coba buka 7 aplikasi dan ini nggak muncul error apapun, masih bisa, nggak ada yang ngelarang. Selain itu, watermark di pojoknya juga udah hilang, jadi nggak ada lagi yang ganggu layar kalian di pojoknya. Dan kalau kalian screenshot nggak bakal kelihatan miskin. Walaupun begitu, sayangnya ada pembatasan baru. Di sini kalian nggak bisa ganti wallpaper, dan kalian dipaksa pakai wallpaper bawaan Windows ini. Lewat klik kanan nggak ada opsi personalize, dan kalau kalian klik kanan foto itu nggak ada opsi buat jadiin wallpaper. Selanjutnya saya coba lewat MS Paint juga nggak bisa, ini wallpapernya nggak berubah. Sayangnya Windows versi starter berakhir di sini. Tapi sebenarnya Microsoft secara gak langsung sempat mencoba untuk bikin Windows starter lagi. Di Windows 8 mereka bikin Windows RT. Saya nggak tahu RT ini singkatan dari apa, yang pasti bukan rukun tetangga. Ini versi Windows khusus yang dibuat untuk tablet yang pakai prosesor ARM. Iya, Windows udah ada buat prosesor ARM dari zaman Windows 8 aslinya. Di Windows 10, mereka sempat bikin Windows 10S. Ini versi Windows 10 yang nggak bisa jalanin aplikasi Windows Win 32 biasa, dan cuma bisa pakai aplikasi dari Microsoft Store. Dan di Windows 11, mereka bikin Windows 11 SE. Curiganya ini singkatan dari Starter Edition. Windows 11 SE ini hanya dirilis untuk komputer kentang dan di kalangan edukasi. Tapi sayangnya, semuanya ini bisa dibilang gagal. Karena rata-rata orang lebih memilih Windows versi mod seperti Atlas OS buat bikin OS-nya semakin ringan. Kalian bisa lihat proses saya pasang Atlas OS di channel saya. Jadi, Windows versi starter ini adalah upaya Microsoft untuk membawa Windows ke perangkat atau pasar dengan spesifikasi dan kebutuhan yang lebih rendah. Upaya Microsoft ini bisa dibilang sukses dan gagal secara bersamaan. Sukses karena bisa membawa Windows ke pasar yang lebih luas, tapi gagal. Karena tidak sedikit orang yang lebih memilih Windows bajakan dibandingkan Windows asli tapi versi rendahnya. Selama ini, Microsoft telah merilis 3 Windows dengan edisi starter, mulai dari Windows XP hingga Windows 7. Di Windows selanjutnya, mereka sudah stop membuat Windows dengan nama Starter Edition. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.